Geser dulu deh. Oke, saya dalam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang berjudul Human Factor dan Ergonomi. Mudah-mudahan saya. Ini kelompok saya. Gusti Muradmana. Oke, ini oke. Oke, kita mulai ya. Ini ada pentingnya HFE dalam industri. Human factor dan ergonomi memiliki peran penting dalam industri karena keduanya membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, produktif, dan nyaman bagi pekerja. Untuk simpelnya PT HFE dalam industri itu seperti human factor dan ergonomic kayak perspektif terhadap pekerja dan sistem kerja mempertimbangkan ketertarikan manusia, komponen manusia, teknis, dan lingkungan yang berpotensi dampak perubahan desain sistem kerja pada sebagian sistem. Oke, baik lagi ke topiknya. Pentingnya HV dalam industri ada beberapa poin, yaitu meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengurangi kesalahan dan meningkatkan kendalaan sistem, meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan kerja, pengurangan biaya jangka panjang, menyesuaikan diri dengan teknologi modern. Eh, baik, di sini ada kesimpulannya, kayak industri dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung kinerja tinggi, tetapi juga menjaga kesejahteraan pekerja, seperti meningkatkan reputasi perusahaan dan menciptakan tempat kerja yang nyaman dan nyaman. Lanjut, di sini poin kedua ada ergonomi dan antropometri. Ergonomi itu lebih ke mendesain alat, lingkungan, dan mengurangi stres fisik, meningkatkan kenyamanan, serta menjaga kesehatan si karyawan tersebut. Kalau untuk antropometri lebih ke pengukuran tubuh manusia untuk merancang lingkungan untuk sesuai dengan ukuran si karyawan tersebut. Next. Di sini ada faktor fisik dalam ergonomi. Ada 3 poin yang disampaikan: beban kerja fisik, tingkat kebisingan, dan pencahayaan dan suhu. Beban kerja fisik berhubungan dengan instansi dan tenaga yang digunakan saat bekerja, pekerja yang memerlukan beban fisik tinggi seperti mengangkat barang berat secara terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan otot atau cedera. Untuk poin kedua, kebisingan berlebih di tempat kerja bisa menyebabkan gangguan atau mengganggu konsentrasi lebih tepatnya dan stres bahkan kerusakan pendengaran dalam jangka panjang. Poin ketiga ada pencahayaan dan suhu. Pencahayaan yang buruk itu juga dapat berpengaruh untuk si karyawan tersebut Nih, dan saya akan bisa menjelaskan tentang prinsip ergonomi. bisa Prinsip mengakibatkan ergonomi itu ketegangan mata mencakup dan postur postur tubuh tubuh yang yang salah. sehat, pengaturan tempat kerja, dan pengurangan gerakan berulang. Postur tubuh yang sehat adalah menyediakan peralatan dan kemampuan kerja menjaga postur tubuh yang netral, yaitu postur yang tidak membungkuk atau memutar tubuh secara berlebihan. Postur yang baik dapat mengurangi ketegangan otot dan mencegah cedera punggung dan leher. Postur tubuh yang sehat itu membiarkan pekerja kita menjadi pekerja yang sehat, tidak gampang sakit-sakitan, dan tidak menyebabkan penyakit akibat pekerjaan. Kedua adalah pengaturan tempat kerja. Pengaturan tempat kerja adalah mengatur alat-alat dan bahan kerja agar mudah dijangkau, sehingga pekerja tidak perlu bergerak terlalu jauh atau terlalu sering, yang bisa menimbulkan waste motion. Misalnya penempatan peralatan kerja di meja sesuai kebutuhan masing-masing pekerja. Jadi kita tuh harus menempatkan alat-alat kerja yang bakal berhubungan dengan secara dekat, tidak membuang waste motion dan mempersingkat pekerjaan. Juga adalah pengurangan gerakan berulang, adalah mengurangi gerakan yang sama yang dilakukan berulang-ulang untuk mencegah kelelahan otot dan cedera akibat gerakan berulang, seperti sindrom terowongan karpal. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan alat bantu otomatis atau melakukan rotasi tugas. Pengurangan gerakan berulang juga dapat bisa berhubungan dengan poin yang pertama. Pengulangan gerakan berulang dapat menjadikan postur tubuh kita menjadi sehat.
Jadi pergerakan berulang itu tidak membuat kita cedera seperti terlalu banyak jalan-jalan atau terlalu banyak pindah tempat. Oke. Selanjutnya adalah area aplikasi dan dampak ergonomi. Itu jadi terbagi menjadi tiga, yaitu kognisi, perilaku, dan kinerja. Kognisi mengacu pada proses mental manusia dalam memahami, memproses, dan menyimpan informasi, termasuk persepsi, perhatian, memori, dan pengambilan keputusan. Seperti mempersiapkan mental kita agar lebih baik dan tidak terpres dalam tekanan. Yang kedua adalah perilaku. Memastikan sistem mendukung perilaku kerja yang diinginkan, seperti mengikuti prosedur keselamatan atau standar operasional yang berlaku. Jadi kita tuh harus menyesuaikan habit dengan SOP yang berlaku di tempat kerja. Tempat kerja juga terbagi menjadi beberapa prosedur, ada SOP, work execution, technical maintenance, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kinerja. Riset kinerja adalah desain yang bertema ergonomi dan human factor yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, mengurangi kelelahan serta risiko kesalahan. Oke, materi selanjutnya adalah elemen utama HFE itu terbagi menjadi seperti ini, ada kognisi, perilaku, kinerja, dan keandalan. Ada pula deskripsinya adalah kognisi adalah proses mental, kalau perilaku adalah pola tindakan, kinerja adalah efisiensi, dan keandalan adalah kemampuan sistem. Keandalan adalah kemampuan sistem untuk meminimalkan kesalahan Tentang manusia dan human menjaga factor and konsistensi ergonomic. kerja. Yang pertama, Baik, dari materi selanjutnya akan disampaikan identify oleh human needs, Mas Rehhan. artinya kita harus mengidentifikasi kebutuhan manusia itu sendiri atau pekerja. Yang selanjutnya kita menganalisis demand atau keperluan atau keinginan para pekerja dan manusianya. Selanjutnya kita akan mengolek atau mengumpulkan desain, dan selanjutnya kita akan mengetes dan mengevaluasi desain yang kita buat dan menerapkannya. Yang selanjutnya adalah HMI atau Human Machine Interface, merupakan pendekatan HF dan ergonomik yang berfokus pada pengurangan human error. Interface adalah batas di mana informasi dari proses diubah oleh sensor dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk yang dapat digunakan oleh manusia dalam pengendalian proses. Informasi yang ditampilkan pada interface melewati beberapa proses sebelum respon dibuat dalam bentuk tindakan pengendalian. Yang pertama atau tahap pertama yaitu pengendaraan dan persepsi melibatkan informasi yang ditangkap oleh saluran sensorik dan selanjutnya disimpan dalam penyimpanan terbatas yang disebut memori kerja. Selanjutnya yang kedua, interpretasi informasi dalam memori kerja dipengaruhi pengetahuan dan pengalaman dan memori jangka panjang pengamat. Yang terakhir, proses diagnosis dan memberikan respon yang sesuai. Fungsi interface. Berikut beberapa fungsi interface, yaitu yang pertama, menampilkan informasi proses sesuai kebutuhan dan ekspektasi pekerja. Yang kedua, menyediakan respon cepat sebagai tindakan pengendalian. Yang ketiga, membantu dalam melakukan diagnosa, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang terakhir, memfasilitasi pemilihan tindakan pengendalian yang sesuai dan meminimalisir kecelakaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai human error pada human machine interface. Human machine interface dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti diantaranya human error. Human error merupakan masalah yang timbul akibat kesalahan operator atau manusia itu sendiri. Sebelumnya, interface antara mesin dan manusia
itu berlangsung UTS 65 ya? secara intens di industri manufaktur terutama. Pada bagian ini menjelaskan bahwasannya kesalahan pasti dapat terjadi dalam setiap tahapan desain tatap muka antara manusia dan mesin atau human machine interface. Contohnya seperti panel kontrol dan komputer kendali akibat dari kesalahan pemrosesan informasi pada tahapan persepsi, pengambilan keputusan, dan juga tindakan kontrol. Human error pada interaksi mesin dan manusia, menurut saya pribadi, dapat menyebabkan dampak yang serius pada keberlangsungan pekerjaan atau pada keselamatan pekerja itu sendiri. Desain human machine interface yang tidak memperhitungkan kebutuhan teknis operatornya sangat berpotensi jadi masalah di kemudian hari. Contohnya mungkin saja akan terjadi beberapa kesalahan penafsiran oleh operator yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Buruknya desain human machine interface juga dapat menyebabkan operator atau si pekerja menafsirkan keputusan yang salah sehingga menimbulkan perintah kerja yang salah. Ini juga pasti akan berdampak terhadap hasil yang keluar atau kerjaan yang dilangsungkan karena akarnya saja sudah salah. Berikut ada beberapa contoh human error yang dapat terjadi di human and machine interface. Yang pertama adalah persepsi. Di sini menjelaskan bahwasannya kesalahan manusia bersumber dari ketidakmampuan mesin menampilkan isyarat dengan baik. Jadi ada kesalahpahaman penafsiran oleh manusia atau operator itu saat menangkap informasi yang diberikan oleh mesin. Ketidakmampuan ini menafsirkan ketidakmampuan menafsirkan isyarat dengan baik ini pastinya akan memberikan dampak negatif jikalau tafsirannya salah. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Pada tahap ini sangat fatal karena pengambilan keputusan itu berhubungan langsung dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Informasi dari sistem akan langsung masuk ke dalam memori kerja individu dan akan berkaitan dengan memori jangka panjang untuk memutuskan tindakan yang tepat. Apabila pengambilan keputusan salah, pastinya tahapan pekerjaan akan menjadi salah dan hasil dari pekerjaan tersebut menjadi tidak maksimal atau bahkan menjadi buruk. Pengambilan keputusan juga melibatkan perhitungan, referensi, dan pengalaman serta ingatan yang panjang. Selanjutnya ada tindakan kontrol. Pada tahap ini, tindakan kontrol merupakan suatu tindakan akhir yang dilakukan oleh kerja pada saat melakukan pekerjaan. Ini adalah eksekusi pekerjaan. Ini melibatkan pemilihan dan pelaksanaan tindakan atau respon kontrol atas dasar keputusan yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan dan persepsi. Ya. Pada konteks tindakan kontrol, pemilihan tindakan kontrol ini dipengaruhi oleh sejumlah strategi kontrol yang dipilih oleh pekerja itu sendiri. Seperti teknik atau cara mereka mengerjakan, pasti mereka punya cara tersendiri yang pastinya berbeda-beda. Selanjutnya karakteristik fisik dari kontrol dan kemiripan dari tindakan kontrol. Materi selanjutnya yaitu mental workload yang akan dibacakan oleh rekan saya. Mental workload. Mental workload merupakan upaya untuk mengurangi error. Sangat penting untuk menyelesaikan mental workload tersebut dengan kemampuan seseorang. Jika beban kerja melebihi kemampuan dalam tentang nilai moderat,
Seseorang mungkin dapat melakukan pencegahan jangka pendek dengan melakukan coping strategi untuk mempertahankan kinerja. Namun, strategi ini seringkali melibatkan elemen pengambilan risiko yang mengarah pada beberapa pembiayaan, baik dari sisi psikologikal atau psikologikal. Percobaan telah membuktikan bahwa pekerja yang berpengalaman dapat mempertahankan kinerjanya meskipun mereka menghadapi intensitas kerja yang cukup tinggi. Tetapi mereka sering memiliki gejala stres yang cukup serius. Jika pekerja dipaksa untuk melakukan coping strategi, sebagian rutin dari pekerjaannya memungkinkan dalam jangka waktu yang lama, memungkinkan pekerja tersebut memiliki perasaan tertekan, baik secara kejiwaan dan fisik akan timbul. Hal ini menyebabkan permasalahan di masa yang akan datang, seperti stres dan absenteeism. Pada tingkat beban mental kerja yang sangat tinggi, bahkan upaya coping strategi tidak akan efektif dan error akan meningkat secara tajam. Sebagai contoh yang terlihat pada tabel di bawah ini. Jika mental workload levelnya moderat, namun kemampuan dari operatornya cukup, maka hasil dari kerjanya akan optimal. Sedangkan jika mental workload-nya tinggi, namun kemampuan dari operatornya terbatas, maka hasil kinerjanya akan cukup beresiko, walaupun dengan melakukan coping strategi. Kemudian jika mental workload-nya sangat tinggi, namun kemampuan operatornya tidak cukup, maka hasil kinerjanya akan memungkinkan terjadinya kesalahan yang cukup fatal. Kemudian summary dan evaluation dari human factor dan ergonomik berdasarkan perspektif human error. Pendekatan ini dan data terkait faktor manusia dan ergonomi secara tradisional sangat relevan untuk mengoptimalkan performa manusia dan mengurangi kategori kesalahan dalam operasi di bagian kerjanya. Penerapan utama metode faktor manusia dan ergonomi pada desain sistem baru sangat tinggi. Namun demikian, daftar periksa audit tersedia untuk mengevaluasi kekurangan human factor dan ergonomi yang dapat menimbulkan kesalahan dalam sistem yang ada. Relevansinya mengoptimalkan performa manusia dan mengurangi kesalahan. Namun dalam penerapan desain sistem baru dan audit sistem yang ada, kekurangannya hanya terfokus pada aspek eksternal kinerja manusia dan tidak menyediakan review sistematis untuk identifikasi kesalahan. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan terkait dengan human factor dan ergonomi. Sekian dan terima kasih. Gimana? Gue gak ngerti ya sih. Mana bosnya? Nih, stop.